Monggo Bapak di depan saja biar nanti yang datang belakangan bisa menempati posisi yang belakang. Ngajeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya bersyukur kepada Allah yang pertama, dan hendaknya kita juga bersyukur kepada Allah yang mana di kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Ahad tanggal 1 Safar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus tahun 2022 Miladiah atau Masehi, kita ditakdirkan untuk bisa bersua, bermuajahah, untuk bisa mengunjungi sebagian saudara kita yang tinggal di Kepanjen, Kabupaten Malang. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita semuanya diundang oleh Abah Bambang dan keluarganya beserta ibu. Kita hadir di rumahnya untuk mengikuti kajian rutin setiap Ahad keempat, tepatnya di rumah beliau di Jalan Nusa Indah nomor 351B di Cepoko Mulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan jazakumullah khairan kita haturkan kepada Bapak dan Ibu Sohibul Bait, Bapak Bambang dan Ibu, yang telah menyediakan tempatnya untuk kita bersama-sama mengkaji ilmu agama Islam. Sebagaimana biasa, kajian ini terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk bapak, ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat,
Dan kitab yang sudah kita kaji adalah kitab Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu, 100 soal jawab tanya jawab fi akidati tauhid, tentang atau seputar akidah tauhid. Kalau tidak salah dalam pertemuan yang lalu ya, kita masih di pembahasan poin yang ke-45 halaman 17. Saya lupa kalau di baliknya itu ada jawaban yang masih belum kita baca. Jadi kita ulangi dari poin yang ke-45. Ya, sampai di situ ya, Bapak-bapak yang membawa catatannya. Kita ulangi dari poin 45 kemudian lanjut ke poin yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, as-su'alu al-khamisu wal arba'un, pertanyaan yang ke-45. Berbunyi, ma a'dhamul kutubis samawiyah. Ma a'dhamu, apa yang paling besar, apa yang paling mulia dan agung dari al-kutubis samawiyati, kitab-kitab langit. Artinya kitab-kitab yang Allah turunkan dari atas langit. Maka jawabannya adalah al-jawabu, jawabannya a'dhamul kutubi, kitab langit yang paling agungnya, yang paling besarnya dan paling mulianya adalah wal Qur'anul Azimu, Al-Quran yang agung. Jadi Al-Quran itu terkadang disebut dengan kitabullah, kitabnya Allah, karena memang kitab ini turun dari sisi Allah. Terus kadang disebut dengan Al-Kitabul Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Kadang Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Kadang Al-Quranul Aziz, sama, artinya mirip Al-Quran yang mulia. Jadi kitab yang paling agung adalah huwal Qur'anul Azimu, Al-Quran yang mulia, yang agung. Alladzi anzalahu Allahu, yang Allah telah turunkan Al-Quran itu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kitab yang paling agung, paling mulia, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka saya menyampaikan di majelis ini, mari sesudah kita yakin bahwa Al-Quran ini kitab yang paling utama, yang paling agung, paling mulia, yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka kewajiban kita adalah mengimani Al-Quran ini. Setelah kita mengimani, tentunya iman itu mencakup dua, iman secara mujmalan wa tafsilan. Iman secara ijmalan wa tafsilan, secara global maupun terperinci. Maksudnya bagaimana? Kita beriman Al-Quran itu dari Allah secara global, secara keseluruhan, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir, dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir. Jadi Al-Quran kita imani dari juz yang pertama sampai juz yang ke-30, dari surat yang pertama sampai surat yang ke-114, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6236. Karena jumlah ayat Al-Quran bukan 6.666, itu perkiraan. Jumlah tepatnya setelah dihitung oleh para ulama adalah 6.236 ayat. Maka kita imani secara keseluruhan, secara terperinci masing-masing ayat kita imani. Bahkan kita sebagai muslim tidak mendustakan walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf dari Al-Quran, kita sama sekali tidak mendustakannya. Karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang sebenarnya. Bahkan Allah menjaga dan berjanji untuk selalu menjaganya, memeliharanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab peringatan, dan kami pula yang sungguh benar-benar akan selalu menjaganya. Allah akan menjaga Al-Quran. Alhamdulillah, ini Bapak-bapak, saya tadi rombongan sengaja memang antara lupa dan memang sengaja tidak beritahu Pak Yakim ya, bahwa saya bawa sebagian santri kita kecil-kecil, kita bawa yang SMP dan SMA. Yang santri perguruan tinggi yang kita bawa hanya 3, yang SMP sama kita bawa. Karena kebetulan hari ini saya hanya 2 kajian, biasanya 3. Kalau 3 saya nggak berani bawa, kasihan mereka besok sekolah. Kalau 2 berani bawa, sekaligus nanti pulang rihlah rekreasi tipis-tipis, nggak usah tebal-tebal.
Karena ustadznya kantongnya belum tebal. Jadi tipis-tipis. Yang penting nanti mampir kemana lah ya, nyemplung kemana, apa ke Selorejo naik perahu atau apa nanti ya. Karena Malang ini kan apa namanya, daerah wisata. Jadi daerah wisata, banyak wahana-wahananya di Malang ini. Kalau Kediri sedikit wisatanya. Baik. Dan kebetulan santri-santri kita ada yang dari luar Jawa ini. Jadi perlulah diajak ke Malang biar menikmati segarnya dan indahnya pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iman secara terperinci itu didahului dengan mempelajarinya. Makanya saya sampaikan Bapak, di belakang itu santri-santri penghafal Quran. Iman secara terperinci itu adalah dengan apa? Mempelajarinya. Pertama mempelajari bagaimana cara membaca yang benar. Setelah bacaannya bagus, kemudian dianjurkan untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit. Setelah itu kita pelajari kandungan-kandungannya, tafsirnya. Setelah kita tahu, baru kita berupaya untuk mengamalkannya. Penulis berkata, lihat di halaman 18, wa huwa nasihun. Al-Quran menghapus atau membatalkan li jami'il kutubis samawiyyati, seluruh kitab-kitab langit. Jadi seluruh kitab-kitab langit hukum-hukumnya sudah dihapus, sudah dibatalkan, sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi kita wajib mengimani bahwa dulu pernah Allah turunkan Az-Zabur kepada Daud, At-Taurah kepada Musa, Al-Injil kepada Isa, Suhuf Ibrahim kepada Ibrahim, Suhuf Musa kepada Musa, dan kitab-kitab yang lain yang tidak disebut namanya. Wajib diimani. Namun keimanan kita kepada kitab selain Al-Quran yang pernah diturunkan sebelumnya, itu hanya keimanan secara mujmalan, secara global. Adapun ayat-ayatnya, pasal-pasalnya sudah tidak boleh diimani lagi karena sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana di negeri kita sering saya contohkan, uang di zaman Bapak Presiden pertama kita, Bapak Haji Insinyur Soekarno rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau wa ghafarallahu, dan mengampuni dosa-dosa beliau, itu dulunya pernah ada kan uangnya. Paling tinggi berapa? 100 rupiah paling tinggi, ya kan? Paling tinggi 100 rupiah. Saya pernah lihat itu. Gambarnya siapa dulu? 100 rupiah. Lupa gitu ya gambarnya sama. Itu dulu pernah berlaku, tapi sekarang kalau dibelikan tidak berlaku lagi. Tapi kita wajib mengimani, percaya bahwa dulu pernah berlaku, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Begitu gambarannya kitab terdahulu dengan Al-Quran. Al-Quran ibaratnya uang baru. Nah, Zabur, Taurat, Injil dan seterusnya itu uang lama. Jadi umat Islam seperti itu. Coba bandingkan dengan pengikutnya Taurat, orang-orang Yahudi. Tidak mau mengimani Al-Quran mereka. Mereka malah mengolok-olok Al-Quran bikinan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan tidak. Kita imani Taurat dari Allah kepada Nabi Musa. Tapi hukum-hukum Taurat sudah tidak boleh dilakukan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan zamannya. Tidak sesuai dengan zamannya. Taib. Kemudian Syekh berkata, fala yajuzut ta'abbudu lillahi, maka tidak diperkenankan, tidak boleh at-ta'abbudu lillahi, beribadah untuk Allah, illa kecuali bihi, dengan Al-Quran. Jadi kalau kita mau menyembah Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, petunjuknya tidak boleh Taurat lagi, tidak boleh Injil lagi, tidak boleh Zabur lagi, tidak boleh Suhuf Ibrahim dan Musa, tapi petunjuknya harus berdasarkan petunjuk Al-Quran. Panjenengan kalau di petunjuk yang dulu, Nabi Sulaiman itu kalau sholat tuh berdiri saja, tidak rukuk dan sujudnya. Di sholatnya berdiri saja. Makanya jin-jin tidak tahu, dan juga pasukannya Sulaiman tidak tahu kalau beliau sudah wafat, karena sambil megang tongkat ibadah ternyata sudah wafat. Baru diketahui wafatnya setelah jatuh. Menunjukkan jin tidak tahu perkara gaib, dan juga waktu itu ibadahnya masih seperti itu. Belum ada rukuk, belum ada apa? Sujud. Bahkan wudu, kita berwudu ya dengan air itu kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu umat dulu kalau ibadah tanpa wudu,
Habis kentut ya sudah langsung. Sehabis pipis ya langsung apa? Masuk tempat ibadahnya. Kalau kita kan disuruh berwudu lah dulu. Ini kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah surat nomor 5 ayat nomor 48. Al-ayah ats-tsaminatu wal arba'un. Masya Allah, di dekatnya apa Bambang ada hiburan, masalah. Ya apa, didoakan, jangan dihina, nggak boleh dihina. Didoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Umat Islam itu begitu. Kita ini saudara, tapi saudara kita ada yang masih ya begitulah. Ya, perlu didoakan. Jangan dihina, bener. Terus ngono kuwi ra mlebu surga, nggak boleh, jangan begitu. Seorang muslim yang sudah baik, dia justru ingin saudara menjadi baik, bukan menghina saudara yang belum seperti dia. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Wa anzalna, dan kami telah turunkan ilaika kepada dirimu wahai Muhammad al kitaba, kitab yaitu Al-Qur'an, bil haqqi, yang membawa kebenaran. Diturunkan dengan benar, membawa kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi, musaddiqan, yang membenarkan. Jadi Al-Quran itu membawa kebenaran dan membenarkan. Membenarkan itu mempercayai. Lima baina yadayhi, apa saja yang ada di hadapannya. Maksudnya yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Minal kitab, dari kitab Allah. Jadi semua kitab Allah itu oleh Al-Quran dibenarkan. Makanya ini sikap, sebenarnya orang Islam itu sikapnya moderat dan insaf, adil di tengah. Coba umat yang lain mau ngakui Al-Quran? Tidak. Kalau kita mengakui Injil, Taurat, ya, cuman kalau mereka bertanya, kenapa kamu tidak mau mengakui, setelah mengakui tidak mau menjalankan, loh, sudah tidak berlaku lagi. Kalau Allah menyuruh ya kami pasti akan jalankan. Tapi ingat, kalau panjenengan pelajari Taurat yang masih asli, kalau seandainya ada Injil yang masih asli, itu cocok ajarannya dengan Al-Quran. Saya pernah membaca Injil namanya Injil Barnabas. Bukan Lukas, Matius, Yohanes, bukan. Yang Barnaba. Tapi Injil ini dikatakan oleh pengikut, ya, Injil yang lain, katanya ini Injil palsu bikinan umat Islam. Padahal Barnaba ini jelas-jelas murid dari Nabi Isa, tapi yang masih lurus. Itu syahadatnya loh, la ilaha illallah, persis ada di situ. Saya punya yang terjemahan bahasa Indonesia. Jadi betul-betul la ilaha illallah persis. Cuma keduanya bukan Muhammad Rasulullah, Isa Rasulullah. Karena di zaman itu masih Muhammad belum diutus sallallahu alaihi wasallam. Jadi persis syahadatnya. Saya baca itu isinya mengajak menyembah Allah, tauhid. Tidak ada mengajak menyembah patung, menyembah manusia, menyembah jin, menyembah malaikat, tidak ada. Karena memang agama Allah ini sebenarnya satu, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah. Hanya saja yang beda apa? Tata cara ibadahnya atau syariatnya. Tata cara ibadahnya. Dulu Sulaiman tadi saya ceritakan hanya berdiri saja sholatnya. Zaman dahulu kalau puasa itu tanpa sahur. Tanpa sahur, Pak. Silakan dibaca. Dalam hadis-hadis Nabi, puasanya ahlul kitab itu tanpa sahur. Buka puasanya inda zuhurin nujum, ketika munculnya bintang. Setelah sholat isya baru buka puasa. Umat dulu kuat panjenengan. Lemprek rek. Sahur lemes sawake dhewe. Ya, sahur aja sudah lemes, apalagi tanpa sahur terus buka puasanya setelah isya. Wong yang puasa pakai sahur dan bukanya maghrib akeh sera poso, opo meneh, ya kan? Karena memang tidak cocok dengan kondisi umat sekarang yang lemah badannya, lemah imannya, itu tidak cocok. Oleh karena itu ketika Nabi diperintahkan sholat 50 waktu, oleh Musa disuruh minta keringanan kepada Allah sampai hanya 5 waktu. Umatmu tidak akan bakal kuat, wahai Nabi Muhammad. Umatku saja protesnya banyak, apalagi umatmu. Wong cilik-cilik mungsret-mungsret, kuru-kuru. Lah umatnya Nabi Musa gede-gede. Umat dulu itu kan besar-besar, umurnya panjang-panjang. Nah kita kan kecil-kecil. Ya disesuaikan dengan apa? Kondisi umat sekarang. Nah ini ya, surat Al-Ma'idah. Kemudian wa muhaiminan alih, dan Al-Quran itu sebagai muhaimin, penjaga alaihi, atas kitab yang sebelumnya. Kenapa dikatakan menjaga? Karena
syariat yang masih layak itu dijaga dalam Al-Quran, masih ada. Yang masih layak ya, yang masih bisa diamalkan. Apa itu contohnya? Ikramun duyuf, memuliakan tamu itu syariatnya bisa apa? Ibrahim sudah ada. Ibrahim itu kalau kedatangan tamu Pak, nggak seperti kita Pak, ke belakang belah pedet. Awe dhewe wedhus piteran duwe. Ya toh? Sekarang ini kalau kita ada air putih atau teh itu sudah lumayan Pak. Itu syariat sejak dulu, tapi tetap dijaga karena memang tidak bertentangan dengan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Tapi yang sudah tidak sesuai tidak dipakai Pak, tidak dipakai oleh Al-Quran. Demikian ya. Jadi sebenarnya kita ini kalau paham agama itu semakin cinta dengan Islam ini, semakin cinta dan semakin baik akhlaknya, nggak buruk. Jangan sampai ngaji tambah kasar, dengan istri tambah kasar, dengan anak tambah kasar, dengan tetangga kasar, dengan teman kasar, dengan siapapun. Tidak. Kalau kita sudah ngaji ya semakin baik insya Allah. Seandainya terlanjur berbuat kasar, kita segera meminta maaf. Itu akhlaknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan berikutnya, pertanyaan berikutnya. As-su'alu as-sadisu wal arba'un, pertanyaan yang ke-46. Mal yaumul akhiru. Itu ada salah apa? Karokat, tolong dibetulkan. Mal yaumul akhiru, bukan akhiri. Apa yang dimaksud dengan al yaumul akhiru, hari akhir? Jadi apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir itu apa? Al jawab, jawabannya huwa yaumul kiamati. Hari akhir itu hari kiamat. Jadi ketika dikatakan hari akhir itu maksudnya hari kiamat. Kenapa? Karena setelah hari itu sudah akhirat, nggak ada hari kehidupan dunia lagi. Sudah habis dunia ini, sudah rampung. Jadi ibaratnya jatah umur manusia itu habis ketika terjadi kiamat. Sudah tidak ada manusia lagi yang bisa hidup ketika itu. Huwa yaumul kiamati, yang dimaksud adalah hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu, yang manusia dibangkitkan fihi, di hari tersebut, lil hisabi, untuk dihisab, diperhitungkan amalnya, wal jazai, dan untuk diberi balasan atas amalnya. Jadi hari kiamat itu adalah setelah terjadi kehancuran. Kan kiamat itu begini dulu. Tiupan pertama hancur ya toh? Semua mati. Tiupan kedua dibangkitkan lagi, hidup kembali. Untuk apa? Untuk dihitung amalnya, dihisab, dan untuk diberi jaza, balasan pahala atas amal perbuatannya. Jika in khairan, jika amalnya baik, fa khairun, maka balasannya baik. Wa in syarran, jika amalnya buruk, fa syarrun, balasannya juga buruk. Saya beri contoh ya. Di dunia ini kalau masih kondisi normal itu maksudnya masyarakat tuh baik, normal. Ukuran baik itu secara moral lah, nggak usah secara agama. Itu kalau ada orang dermawan, masyarakat senang nggak? Senang nggak? Balasannya dari masyarakat minimal pujian toh, senang. Kalau ada orang bakhil, mangganya jatuh, diambil tetangganya, anaknya tetangganya, padahal anaknya tetangganya nggak pernah makan mangga. Wong mangganya sudah busuk sedikit. Itu loh langsung gorene, pencetku, pelemku. Seneng nggak tetangganya? Tidak senang. Jadi di dunia ini kebaikan itu dibalas dengan baik, keburukan juga dibalas dengan apa? Buruk. Pencuri ditangkap Pak polisi nggak? Ditangkap. Penjudi online tangkap nggak? Ditangkap. Karena yang namanya keburukan balasannya pasti keburukan. Apalagi di akhirat. Di dunia saja mendapatkan balasan yang seperti itu. Lebih-lebih di mana? Di akhirat. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya kalau membaca kitab itu saya tidak suka gelandur ya. Ya sudah, itu dijelaskan kembali supaya cepat khatam. Sebab umur kita terbatas. Ngaji nih arangka gading ya, bolos sering lah, sing banter berarti sering bolos. Ya, sing guyune banter sering bolos. Bolos sering, ngaji nih arang gading ya. Terus ustadz mocone dimit-imit. Lah kapan katame? Sampai jambul wanen ora katam. Ya toh. Kapan kita katamnya? Harus, yang penting sudah paham kita, paham jalan gitu. Saya nggak suka ngeladur kemana-mana, nggak suka saya. Baik, as-su'alu as-sabi'u wal arba'un, pertanyaan yang ke-47. Ma hukmul imani, apa hukumnya beriman, percaya bil yaumil akhir, dengan hari akhir. Hari akhir tadi artinya apa? Hari kiamat.
Untuk apa kita pada hari kiamat dibangkitkan setelah kita dimatikan semuanya, untuk dihisab dan diberi pahala balasan atas amal kita. Jika baik pahalanya baik, jika buruk amalnya pahalanya juga balasannya buruk. Al-jawabu, jawabannya, hukum mengimani hari akhir atau hari kiamat, hukumnya adalah wajibun wajib, la yukbalu, tidak diterima, al-imanu, keimanan seseorang, illa, kecuali bihi, dengan mengimani hari akhir. Misalnya begini, panjenengan sudah mengatakan, kula niki iman kok percados kula kali Allah, tapi lek dina akhir aku aja gurung percaya ya. Misalnya ada orang begitu, berarti imannya kepada Allah tidak diterima sampai dia mengimani hari akhir. Apa ada orang demikian? Ada, Pak. Dia masih percaya Tuhan tapi tidak percaya hari kiamat. Jadi katanya kalau sudah mati ya sudah selesai urusan, dikubur selesai, jadi apa? Jadi jenazah, dimakan belatung selesai, jadi tulang beluang selesai. Padahal setelah itu masih ada perhitungan. Saya sering memberikan analog itu apa ya? Kias lah, kurang lebih kias. Ya gambaran. Bagi orang yang masih tidak percaya hari akhir, itu ibaratnya ora percaya ada pemeriksaan SIM. Saya berikan gitu, ibarat. Jadi ada anak muda dikasih tahu oleh tetangga kampungnya, nggak SIM nggak helm. Nek ngomong anak bapak-bapak polisi nyegat ada pemeriksaan itu. Wah kemo, ada sing gotril ngejar wong sing melayu ya. Gak percaya. Walah mboten wong kene jarang ngono pemeriksaan kampung kok dicegati apa nek. Terus dia keluar, tidak pakai helm, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK. Mak gendandap. Ternyata Pak polisi di situ banyak gerdek gobios apa ora? Arwe Melayu enek tril mandek. Kene. Ditakoni gemeter. Itu ibaratnya tidak percaya hari kiamat, ternyata ada. Ini untuk membantah orang-orang yang pemikirannya hanya akal saja. Kalau ada bagaimana? Dan memang pasti ada. Tapi kita mengumpamakan dengan perumpamaan sampean. Seandainya ada dan tidak ada. Kalau ada bagaimana? Kalau tidak ada mungkin sampean selamat. Kalau ada, kan repot. Kayak tadi, lek enek pemeriksaan aku selamat. Lek enek, ayo kono. Kalau kita sudah pakai helm, bawa SIM, bawa STNK, ternyata tidak ada, ya tidak ada masalah. Tapi kiamat itu pasti ada. Ini saya membawa ke pemikirannya mereka supaya mereka terbantah sebenarnya. Karena mereka mikirnya begitu, orang enek mudi dalile, buktine wong mati dadi balung. Nah, itu. Mereka sering begitu. Tapi saya mau tanya, Pak, siapa yang pernah menggali kubur? Lu jujur. Lek kula riyen nalika SD SMP itu ikut menggali kubur, Pak. Bukan saya menggali, tapi masyarakat kampung gali itu saya ikut ngunggahne lemai, ya ngewang-ngewangi lah di situ. Sebab kalau waktu kita gali kubur itu enak, Pak. Enak sego pecele ya, sego bungkusnya. Dulu begitu saya. Ya maklum lah Pak, saya dulu masih belum kenal sunnah dulu ya. Pokoknya enak kopi nih, enak teh, enak aquane. Cah cilik sowan nang nunggone ngono kuwi, engko mesti diwehi. Ya gitu. Itu saya sering lihat, Pak. Kerangka itu ngumpul di tengah. Pertanda apa ini? Kenapa kok gak kepalanya di sini, kakinya di sini? Kenapa ngumpul di tengah? Ada kerangka itu ngelumpuk di kepala. Pertanda apa ini? Memang alamnya beda, tapi kenapa kerangkanya bisa begitu? Kok tidak rata? Kemudian ada jenazah yang utuh. Pertanda apa ini? Kadang-kadang memang Allah perlihatkan kepada kita supaya kita yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada. Hanya saja kita tidak bisa menyaksikannya. Tapi kadang-kadang ditunjukkan langsung. Betul. Suatu hari, Pak, saya masih SD itu. Saya lupa apakah pada sholat maghrib atau isya di Masjid Taqwa Pare. Itu ada suara seperti orang bertengkar begitulah. Gerobak. Kita anak-anak masih pakai sarung itu langsung mendatangi suara. Namanya penasaran karena kita ke situ. Ternyata tetangga kita, ya namanya koh titik-titik lah. Saya tidak mau membicarakan. Tapi sebenarnya membicarakan orang di luar Islam itu boleh. Ngerasani mereka boleh. Koh ing namanya. Koh ing ini gerobak. Ternyata saya ke situ. Kata istrinya, Koh ing itu sedang sekarat. Sekarang dimasukkan kamar sendirian, dikunci dari luar. Sekaratnya luar biasa. Dan ditunjukkan oleh Allah.
Gerobak kami di luar itu seperti ketakutan, tapi sudah dikunci. Jadi kita di luar kamar ini nunggui sama istrinya, sama anaknya itu. Gerobak. Setelah tidak ada suara, baru dibuka. Saya lupa yang buka anaknya apa istrinya. Dia sudah tergeletak di bawah kamar itu seperti kapal pecah. Pertanda apa ini? Sekarat yang tidak baik. Akhirnya tuh ada, Pak. Balasan Allah juga nyata. Cuman manusia kadang-kadang minta dalil bukti langsung, mana faktanya. Dia tidak mau menggunakan pendekatan iman, pendekatan fakta. Nggak bisa, semua nggak bisa difaktakan, Pak. Banyak yang tidak bisa logikakan. Coba dilogikakan, Pak. Ruh kita di mana logikanya? Ruh kita di mana tempatnya? Ketika tidur dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan lihat nggak ruhnya keluar? Dipegang oleh Allah, dalam hadis dikembalikan lagi kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia tidak dikembalikan, dipegang Allah terus. Itu bagaimana? Tidak ada yang bisa menjelaskan kepada kita. Itu baru ruh, belum lagi kehidupan akhirat yang abadi. Jadi wajib ya mengimani hari akhir, itu hari kiamat tua, wajib. Tidak diterima keimanan seseorang sampai dia mengimani hari akhir. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsaminu wal arba'un, pertanyaan yang ke 48. Ma maknal imani bil qadari? Apa makna kandungan beriman dengan takdir? Takdir itu apa? Terjemahnya ketentuan Allah. Jadi kalau qadar itu ketentuan Allah, kalau qada keputusan Allah. Apa bedanya al-qadaru wal qada? Ini Syekh Utsaimin dan ulama-ulama membedakan. Kalau disebutkan secara tersendiri, maka qadar maknanya juga qada, qada juga qadar, sama maknanya, seperti Islam dan iman. Tapi kalau disebutkan secara bersama-sama, maka qadar itu yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Qada itu yang terjadi menimpa kita, kita tahu, orang lain tahu. Contoh Pak ya, qada saya hari ini ketika berkunjung ke rumahnya Pak Bambang, saya diperkenankan melihat-lihat koleksi anggrek beliau. Ini qada. Kemarin di qadar, tapi belum tahu saya. Takdirnya bagaimana saya tidak tahu. Tertulis Pak itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Yusron dan timnya itu ditakdirkan berkunjung ke Pak Bambang, Abah Bambang pada jam sekian, pukul sekian, pada jam sekian hari ini ditakdirkan. Tapi kodoknya belum, kodoknya baru sekarang ini. Nah, saya mau tanya, kodoknya hari ini Pak Yakim rawuh, bulan yang lalu sepertinya bukan rawuh ini, pasti tidak aja ini. Pas terakhir rawuh, rawuh. Tapi duduknya nggak di sini. Nah, berarti kodoknya beda, ya kan? Nah, kemarin tidak ada yang tahu, Pak Yakim nggak tahu duduknya di mana, tidak tahu karena masih takdir. Ketika sudah dipastikan, diputuskan, baru tahu. Oh, duduknya di sini, di sini. Jadi tahu bedanya kodok dan kodar. Kodar tidak ada yang tahu, kodok itu sudah terjadi, diputuskan, sudah jadi, sudah. Sama dengan keputusan hakim lah. Ini diputuskan berapa tahun penjara, belum tahu, masih diselidiki nih. Tapi itu dok 5 tahun penjara, baru tahu. Ini namanya kodok ini namanya. Kodarnya belum tahu, masih diteliti, masih diselidiki, penyidikan dan seterusnya. Nanti doknya berapa, tunggu kodok. Itu namanya kodok dan kodar. Paham ya sudah? Nah, harus paham, orang Islam harus paham. Kalau nanti ketemu di kitab kuning seperti itu. Ya di sini yang ditanyakan iman kepada kodar, takdirnya Allah. Kodar itu bahasa Indonesia takdir. Takdir itu ketentuan. Kalau kodok keputusan. Ya, kodok itu keputusan. Jawabannya, al qadaru, takdirnya Allah itu adalah huwa takdirullahi, ketentuan Allah lil makhluqati, untuk makhluk-makhluknya, hasbama, sesuai dengan apa yang sabaqah, telah berlalu, bihi, padanya, ilmunya Allah. Jadi sesuai dengan apa yang diketahui oleh ilmunya Allah. Waqtadathu, dan dituntut hikmatuhu, hikmahnya Allah. Jadi takdir itu sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya beri contoh pada semua. Ilmunya Allah itu luas sekali. Kita tidak tahu. Tapi terkadang manusia baru menemukan tentang rahasia di balik ilmunya Allah setelah diteliti. Saya beritahu.
Ada yang tahu ya ilmunya Allah tentang bahwa kalau ada lalat ya masuk ke gelas minuman, lalat itu Rasul menyuruh untuk menenggelamkan di air, kemudian dilepas, dibuang, minumannya diminum. Ini ilmu Allah, yang tahu Allah dan Rasulnya SAW. Manusia menentang di zaman itu. Ini kan jijik, kotor. Yang menentang itu seorang dokter dari Mesir. Terus oleh ulama Mesir dan Saudi ditantang, kamu periksa, kamu bawa ke lab. Kamu bawa ke lab, apakah masih ada di minuman ini racunnya dari lalat kotorannya? Di lab tidak ada. Terus dia pengen tahu, cari lalat, dicemplung nih. Ternyata lalat itu kalau nyemplung, saya lupa, itu sayap kirinya dulu, itu bawa racun. Kalau kita cemplungkan dia seluruh tubuhnya, sayap kanannya menetralkan racunnya. Subhanallah. Itu ilmu Allah yang baru diketahui belakangan. Dulunya tidak ada yang tahu. Itu ilmu Allah. Takdir Allah sekarang antara ilmu dengan hikmah. Jadi takdir Allah itu sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan hikmahnya Allah. Contoh, saya Pak berkali-kali beli tanaman dari Pujon, bunganya bagus-bagus. Kebetulan bukan anggrek. Sampai di Pare tidak berapa lama itu layu mati. Padahal saya sirami, saya teduhkan Pak, kurang apa, teduhkan. Tapi ternyata hikmah Allah tidak berjalan di situ. Kenapa? Tidak cocok apa? Cuaca iklimnya. Nanduro napa panjenengan nanduro apel teng Pare, saged teng Surabaya saged. Dilebokne nang ruangan ber-AC baru mungkin iso. Gitu. Tapi ya butuh sinar lagi gitu. Subhanallah. Subhanallah. Makanya lihat panjenengan, tidaklah pabrik gula di Indonesia didirikan oleh Belanda kecuali di daerah yang tanahnya cocok untuk tanam tebu. Loh bener itu. Saya baru tahu dari dokter gula. Saya punya banyak saudara itu kerja di BUMN pabrik gula itu, apa PT Persero itu apa? Ya, itu. Katanya, Ustadz ya, kenapa pabrik gula itu di sini? Ya, saya belum nggak tahu saya. Belanda itu pinter, struktur tanah dipelajari. Yang cocok untuk nanam tebu disuruh didirikan pabrik rado-rado. Masya Allah, ya nggak cocok ya tidak. Masya Allah, ilmunya Allah baru dikaji, diselidiki, dipelajari oleh manusia. Tapi semua ada hikmahnya. Tanahnya orang Arab, pasir loh Pak. Panjenengan tanami janganan, cocok? Janganan, tidak cocok ya. Tapi tanami kurma, cocok? Cocok sekali. Hikmahnya Allah berjalan di situ, sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia kadang-kadang belum mempelajarinya. Baik. Kemudian para jemaah, pertanyaan berikutnya. As-su'alu at-tasi wal arba'un yang ke-49. Ma hukmul imani bil qadari? Apa hukumnya mengimani takdir? Kalau tadi mengimani hari akhir, sekarang takdir. Jawabannya wajib beriman dengan takdirnya Allah. La yuqbalu, tidak diterima al-imanu, keimanan kita, illa kecuali bihi, dengan mengimani takdir. Harus diyakini loh para jamaah. Ini nanti kalau para panjenengan iman kepada takdir itu enak, tentram, bisa menerima kondisi apapun. Begitu loh. Saya beri contoh. Ada seorang pemuda. Ya, ada seorang pemuda. Dia melamar seorang gadis, ditolak. Bener. Sebaliknya ada gadis, dia menaksir loh, memiliki perasaan hasrat cinta dengan semua pemuda. Pemudanya milih gadis yang lain. Itu nyata itu. Ternyata gadis ini takdirnya baik. Pemuda ini yang milih gadis yang lain, setelah nikah bertahun-tahun gak punya anak. Allah pilihkan gadis yang tadi naksir pemuda ini. Pemuda yang lain mungkin tidak seganteng itu, tidak sepandai itu, tidak setinggi pendidikannya pemuda itu, tapi diberi anak. Nah, ini semuanya takdirnya Allah yang harus diimani. Jadi kita tidak boleh misalnya panjenengan dipecat dari pekerjaan misalnya, atau di PHK. Kalau dipecat itu terlalu kasar ya.
dirumahkan. Nah, sedih, stres, nggak perlu stres. Rezeki Allah itu di mana-mana ada. Disuruh fantasiru fil ardi. Keluar bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, di bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Begitu, tidak boleh stres. Tidak boleh marah dengan pimpinan. Oh, ini pengurangan pegawai karena memang perusahaan tidak kuat lagi menggajinya, memberikan gaji bulanan. Cari pekerjaan lain. Bisa jadi itu lebih berkah dan lebih menghasilkan hasil yang besar. Ada seorang pemilik banyak perusahaan. Di sebuah kota, saya tidak bisa cerita, namanya juga tidak bisa. Dulu kerja jadi direktur sebuah lembaga ribawi. Paham lah ya, sudah paham. Gajinya besar. Direktur, Pak. Bukan direken batur, direktur betul. Direktur ini. Keluar dia, setelah kenal ngaji, keluar. Dia tahu riba itu haram, keluar. Habis sudah. Penghasilan tidak punya, semua tidak punya. Dia merintis dari bawah sebuah usaha, Pak. Usahanya itu bisnis hasil bumi. Sekarang bos besar, beliau sering mendatangkan ulama-ulama dari Saudi Arabia yang bayari beliau. Dulu tidak bisa mendatangkan ulama, duitnya 3 anak bojone tok. Sekarang setelah dia keluar dari lembaga riba itu, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih banyak. Itu nyata, takdirnya Allah itu seperti itu. Jadi manusia seringkali tidak mau beriman dengan takdirnya Allah. Kalau dia mendapatkan takdir yang buruk, dia terus mencela Allah, menyalahkan Allah. Tapi kalau dia mendapatkan takdir yang baik, tidak pernah bersyukur padanya. Dia tidak pernah bersyukur pada Allah, lupa dengan yang memberi kebaikan-kebaikan itu. Benar apa salah ini? Manusia itu kalau dapat takdir baik, tidak pernah ingat Allah untuk bersyukur. Kalau takdirnya buruk, berkeluh kesah, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya takdir itu semuanya diterima. Yang baik diterima, kemudian kita bersyukur. Yang buruk diterima, kemudian kita sabar. Sudah selesai antara sabar dan syukur. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu al-khamsuna, pertanyaan yang ke-50, mal ihsanu. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Al-ihsan itu berbuat baik, artinya ya, berbuat baik. Al-jawabu, jawabannya, al-ihsanu, ihsan itu huwa, dia adalah anta budallaha, kamu beribadah menyembah Allah. Ihsan itu kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annaka, seolah-olah kamu tarahu, melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah maha melihatmu. Jadi ihsan itu beribadah, kemudian hatinya selalu merasa diawasi Allah. Itu ihsan. Sebab ada orang beribadah namun hatinya lalai, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya kadang ibadah, kadang tidak. Ibadahnya seenaknya. Tapi seorang yang beribadah hatinya selalu diawasi Allah, merasa diawasi Allah, dia akan berbuat ihsan, berbuat baik dalam ibadahnya. Dan baiknya dia dalam beribadah ini akan membuahkan baiknya dia dalam apa? Bermuamalah dengan sesama. Karena hablum minallah itu ada hubungannya dengan apa? Hablum minanas. Panjenengan persani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya paling baik, ketakwaannya paling bagus, dengan manusia juga paling bagus. Leres mboten? Wong sing ora tau salat jangan persani, misuh-misuh, ngamuan, utang rambayar. Napa le? Sandale tanggane dijipuk, pitike sandale dibeleh. Kurang apa ya? Ngapusian. Napa le? Wis akeh nglumpuk teng mriku. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit sholat menjadi baik ibadah kita, maka muamalah kita juga menjadi apa? Baik. Bener. Panjenengan nggih, ngaji yang lama, serius ngaji, ngamali ilmune, nanti semakin baik akhlaknya, semakin baik. Panjenengan misalnya arep ngeplak bojone, mosok rek jamaah pengajian ngeplak bojone, aku diceritakne ngene kancaku le. Akhirnya dia berawal dari malu, dia takut pada Allah, akhirnya dia berbuat baik. Karena ada hubungannya itu, pasti sudah.
hablum minallah dengan hablum minan nas itu tidak akan apa? Terpisah, ada hubungannya. Buktinya Rasulullah dan para nabi. Ada para nabi gene ngapusi. Ada para nabi itu penipu, ada. Nabi siapa penipu itu? Tidak ada. Nabi palsu ya, bener ya. Ya. Tapi bukan nabi kan palsu ya. Harus oke, nabi palsu pintar ini kan. Hari ini dia apa? Apa bang? Ada ya. Nabi palsu ya. Salah. Nabi palsu bener. Gak ada. Nabi ngapusi. Ada nggak nabi yang pekerjaannya judi online? Belum zamannya ya. Tidak ada. Nabi yang berzina ada. Nabi sing ngepek bojone wong enek. Tidak ada, Pak. Sama sekali tidak ada. Karena hubungan dengan Allah itu sambungnya bagus, maka keluarnya juga bagus. Ini nasihat ya, bukan saya sedang menghina orang, tidak, nasihat. Maka kalau kita merasa sudah bagus ibadahnya, ternyata hablum minan nasnya buruk, berarti ibadah kita belum bagus. Ya. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu al-hadi wal khamsun. Pertanyaan yang ke-51. Ma ta'rifur riya'i? Apa definisi riya? Jadi riya itu artinya apa sih? Al-jawab, jawabannya, ar-riya'u, riya itu huwa adalah adaul ibadati, menunaikan ibadah, min ajli, dikarenakan, yarahun nasu, itu keliru harokatnya, an yarahun nasu, dikarenakan manusia melihatnya, wayam dahuhu, dan manusia memujinya. Jadi kalau ada orang menunaikan ibadah, melaksanakan ibadah karena ingin dilihat manusia dan dipuji oleh manusia, berarti perbuatannya riya. Saya mau berikan satu gambaran. Orang itu kalau ibadahnya ikhlas karena Allah dan tidak ada riya, itu biasanya istiqomah. Sekalipun dia dihina orang, sekalipun orang tidak memuji dia tetap istiqomah. Tapi kalau seorang itu ibadahnya riya, kalau tidak ada yang memuji dia tidak akan apa? Beribadah. Contoh, ini nyata, ini terjadi, saya dengar sendiri. Itu yang kemarin ikut ngaji kok nggak ngaji lagi, kenapa? Ustaz, katanya ketika ngaji itu nggak ada jamaah yang nyalami dia, tidak ada yang menyapa dia, jadi sekarang dia tidak ngaji lagi. Nah, ini berarti riya. Lo ngaji jalur di sopo ya kan? Loh, ini dari satu sisi. Kalau dari sisi panjenengan ya sampai panjenengan kalau ketemu orang disapa ya, diajak ngomong. Tapi orang kalau datang ke pengajian bukan untuk disapa, dia ingin dapat ilmu. Di masjid juga begitu ya. Aku neng masjid malah ditakoni kan, dengaran neng masjid. Dengaran apa? What is dengaran? Tumben ke masjid. Biasanya nggak pernah ke masjid, biasanya otok, judi biasanya. Kok ini ke masjid? Lah, ketika dia kata-katai seperti itu, dia sabar, ikhlas berarti ibadahnya. Tapi kalau dia riya, gak kuat ya, pasti akan mundur dari masjid, pasti. Maka memang riya itu merusak ibadah, bahkan merusak keistiqomahan ibadah. Ikut kajian, sholat berjamaah, sholat malam, sholat duha, baca Quran, sodako, itu kalau ikhlas, walaupun tidak ada yang memuji, dia tetap apa? Bersedekah. Mohon maaf Pak, saya untuk bulan ini saya tidak memberi donasi lagi. Biasanya dia donasinya 500.000. Kenapa? Ini contoh ya, contoh. Mungkin ada, mungkin tidak. Kenapa? Kemarin bulan lalu sampai tulis hamba Allah, tulis no Haji Muhammad Yusran Mustafa. Mau tulis hamba Allah, aku kaji ping telu, berarti Lu ada lo gitu, bener. Kita kok ditulis hamba Allah? Hamba Allah kan banyak. Nama saya lo Haji Muhammad Yusran Mustafa, misalnya begitu, misalnya. Bukan saya, maksudnya misalnya. Ini berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang, mohon maaf, ini kan zaman medsos. Mana video penyembelihan kurban saya? Besok saya gak kurban lagi ke tempat sampean, gak sampean video. Ini kurang ikhlas ini. Riya ini berarti.
Kalau ikhlas mau di video, mau dilaporkan, mau tidak, wong saya sudah ikhlas. Kalau seandainya tidak disembelih, duitnya tinggi mangan-mangan kalau wong kono, ya dosanya sana. Kita sebut dapat pahalanya. Jadi kita ini kalau sedekah ya, sekalipun salah alamat sedekahnya, pahalanya tetap dapat. Walaupun salah alamat. Misalnya majalah sedekah, yang diberi tiga mulai tiga mabuk tuku dem-deman. Salah alamat toh ini. Ya, yang sampai kasih sedekah ini ternyata untuk mabuk. Panjenengan tidak dosa, yang dosa dia. Kita tetap dapat pahala walaupun salah alamat. Pernah terjadi di zaman Rasul, ini saya nggak ngarang loh ini. Ada hadisnya Bukhari. Jadi ada seorang sahabat, dia nitip sodakoh ke orang yang ada di masjid. Nanti kasihkan kepada orang yang butuh. Ternyata putranya sahabat ini datang ke masjid, saya butuh duit. Ini duitnya siapa? Ya sudah ambil aja. Terus ditanya yang dititipi sedekah, kamu berikan kepada saya. Saya berikan kepada putranya panjenengan. Kemarin kesini dia butuh duit, saya beri. Maka dua-duanya lapor pada Nabi. Bapaknya tidak terima, anaknya juga merasa butuh. Lapor pada Nabi. Nabi mengatakan, laka manawaita, untukmu wahai bapak, apa yang sudah kamu niatkan. Walaka ma akhota, untukmu apa yang sudah kamu ambil. Nabi tidak marah pada dua-duanya, walaupun salah alamat. Kan orang kalau mau sedekah kan bukan kepada anak kan tanggungannya, ya kan? Nabi tidak marah, tidak salah, walaupun salah alamat. Nah, orang sekarang sering Pak ya, kadang ini kok nggak ada laporannya ya sedekah saya ini. Nah, mau dilaporkan atau tidak? Kalau kita ikhlas ya, insya Allah dapat pahala. Adapun dia menilep, mengkorupsi sedekah kita, dosanya dia. Yang bertanggung jawab sebagai panitia pengajian atau panitia masjid, ya kan? Kadang-kadang begitu, kita takut ditelep panitia. Tidak perlu takut, sedekah saja. Tidak ada salahnya seorang bersedekah. Walaupun kita harus hati-hati juga untuk berdonasi, tetapi tidak boleh seperti itu ya. Akhirnya minta dicantumkan namanya gede-gede, alamatku tulisan pisan, Jalan Nusa Indah iki aku, tolong atau saya kasih JB misalnya Pak, mohon maaf ini. Contoh misalnya itu ya, tulisan kamu tulis piye ya. Padahal sedekahnya masa ketemu lah, kalau ditulis gede-gede lah. Ya ini tidak ikhlas ini. Tidak boleh seperti itu. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. As-su'alu, pertanyaan al-thani wal khamsun, yang ke-52. Ma hukmur riya'i, apa hukumnya riya'? Ar-riya'u, al-jawabu, jawabannya ar-riya'u muharramun. Hukum melakukan riya' haram, diharamkan. Wa huwa minasyirkil asghari. Dan riya' itu termasuk perbuatan syirik kecil. Jadi riya' itu muharramun, diharamkan. Wa huwa, dan dia minasyirki, termasuk kesyirikan al-asghari, yang kecil. Jadi riya' itu syirik kecil. Artinya apa? Kalau ada seorang riya', misalnya ngaji ini riya', semua pahala ngajinya hilang. Syirik kecil itu begitu. Orang sholat subuh tadi riya', semua pahala sholat subuhnya hilang. Tapi pahala sholat isyaknya kemarin tidak hilang. Yang riya' itu saja. Tapi kalau sholat panjang hidupnya riya' terus, ya semua pahalanya hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Wa dalilu, dalilnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulun Nabiyyi alaihi salatu wasallam adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, akhwafu, yang paling ya, menakutkan, ma akhafu, dari yang aku takutkan, alaikum, atas kalian, adalah asyirkal asghara, syirik kecil. Jadi kata Nabi, yang paling menakutkan, yang paling membuat takut dari apa yang aku takutkan terjadi menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, Nabi ditanya tentang syirik kecil. Para sahabat bertanya, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Kok sampai panjenengan takuti? Faqala, maka Nabi menjawab, ar-riya, riya. Karena riya itu, para sahabat, mohon maaf, kebanyakannya hanya bisa diketahui oleh Allah, kemudian pelakunya. Iya. Orang lain yang duduk di sampingnya, istrinya kadang tidak tahu, suaminya kadang tidak tahu, anaknya tidak tahu, bapaknya tidak tahu kalau dia riya. Tapi riya itu lama-lama akan terbongkar. Ya seperti tadi, tidak ke masjid lagi karena ditumbenkan orang, tidak ke pengajian lagi karena tidak disapa orang, tidak sedekah lagi karena namanya tidak dicantumkan dalam flash donasi. Nah ini akhirnya ketahuan, oh ini orang ini riya jelas. Kalau tidak riya tidak begitu dia.
Kalau dia tidak riak, istiqomah terus insya Allah. Sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah, ya kan? Mohon maaf, ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih perguruan tinggi. Undangan pengajian dulu, mudah-mudahan sekarang gak terjadi. Kalau tidak ada hidangannya, tidak ada yang datang. Kalau ada hidangannya, full yang datang. Terjadi dulu. Gak tahu sekarang bagaimana. Berarti apa ini? Lah, ada udang di balik rempeyek. Ibadahnya jelas bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Li ajli dunya, li ajli as-sana wal madah, pujian dan sanjungan dan seterusnya. Bahkan pernah saya dengar seorang dai tidak dipanggil ustadz loh, nggak mau ngisi lagi di situ. Aku diceluk mas ya, celuk kang, celuk pak, nggak mau lagi ngaji di situ. Kenapa tidak mau? Saya tidak dihargai loh. Bahkan ada dai itu, saya datang dibiarkan, tidak disambut, tidak dikasih apa-apa, saya nggak datang lagi. Makanya bapak-bapak ya, kita sebagai panitia pengajian menghargai ustadznya, menghargai jamaah yang datang. Tapi kita sebagai ustadz dan jamaah jangan minta dihargai. Nanti tidak ikhlas itu. Aku lah mungkin loh enak, mesti ya. Dan kalau gak enak belas, serat komane aku belas gak enak. Teko timbarne, ya, mulai yang ngeluntrung. Ini kurang ikhlas nanti ya. Yang lucu lagi, Pak, naudzubillah dari sebagian dai itu, kalau tahu di sini ngasihnya sedikit, di sana banyak, di sini diprayek nih, prayek mas, prayek mas, aku harus pindah pengajian. Allah Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah. Kalau yang ngundang sedikit, gak ribuan, gak ratusan, gak datang. Ada begitu. Saya maunya ngisi kalau di ini, nggak boleh, tidak boleh Pak. Walaupun yang datang 1-2, namanya dai itu tugasnya menyampaikan ilmu. Tidak usah melihat jamaahnya. Ada yang lihat begitu, ada. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Itu rusak nanti amalnya karena riya. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad, wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan dari situ oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsalitsu wal khamsun, pertanyaan yang ke-53. Man nabiyyuka, berbunyi siapa nabimu? Ini harus tahu ya nabinya. Al-jawab, jawabannya, nabiyyi, nabiku adalah huwa adalah Muhammad. Beliau adalah Nabi Muhammad ibnu Abdillah, putranya Abdullah, ibni Abdul Muthalib, cucunya Abdul Muthalib, ibni Hashim, apa ini? Cicitnya Hashim. Jadi Nabi Muhammad itu bapaknya namanya Abdullah, kakeknya namanya Syaibah sebenarnya. Abdul Muthalib ini gelar, bukan nama. Nah, kemudian kakek buyutnya namanya Hashim. Jadi ceritanya begini, Hashim itu kan menikah dengan wanita Madinah. Ketika Hashim safar untuk berdagang, pulang itu meninggal. Hashim itu meninggal. Akhirnya anaknya Hashim, putranya Hashim yang waktu itu masih di kandungan, lahir, namanya dinamakan Syaibah karena ketika lahir rambutnya sudah beruban. Bayi itu sudah beruban, dinamakan Syaibah. Sebagian ulama mengatakan Syaibatul Hamdi. Setelah mengunjak usia remaja, Syaibah ini dijemput oleh pamannya, namanya Al-Muttalib. Jangan dulu ya, bukan Abu Thalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Al-Muttalib ini saudara kandungnya Hashim, tinggalnya di Mekah. Ketika Hashim meninggal, yang mengurus Ka'bah tidak ada, diurus oleh Al-Muttalib. Al-Muttalib beranjak sepuh tua. Akhirnya keponakannya ini, penggantinya ini dipanggil, dijemput ke Madinah, terus dibawa ke Makkah. Begitu sampai di gerbang Makkah, keponakannya ini tidak dikenal oleh penduduk Makkah, karena waktu itu menuntun kendaraannya pamannya. Paman tentu naik di atas,
ponakane ning ngisor kita. Ora pantes ponake mengkruk-mengkruk ning dhuwur, pamane kon nuntun jarane untane nggih mboten pantes. Akhirnya dipanggil oleh orang Arab Abdul Muthalib, budake Muthalib, Abdul Muthalib, budake Muthalib. Disangka Al Muthalib baru beli budak. Akhirnya dikenal, walaupun sudah dijelaskan. Akhirnya mereka percaya kalau ini keponakannya, ini putranya Hashim. Tapi sudah kadung populer dengan gelar Abdul Muthalib, budaknya Al Muthalib. Padahal namanya Saibah. Sampai kita pun kadang nggak tahu kakeknya Rasulullah namanya siapa. Ya. Wa Hashimun, dan Hashim itu kakek buyut min Quraisyin, dari bangsa Quraisy. Dan para jemaah, tidak ada suku yang paling tinggi derajatnya melebihi suku Quraisy. Ini suku yang paling bagus di dunia, seluruh dunia. Ini yang paling tinggi nasabnya adalah suku Quraisy. Makanya kita bersyukur Nabi kita dari keturunan yang baik, keturunan yang baik. Wa Quraisyun, dan Quraisy min Kinanah, dari Kinanah, min Kinanatin, dari Kinanah. Wa Kinanatun, dan Kinanah minal Arabi, dari keturunan orang-orang Arab. Wal Arabu, dan orang-orang Arab min dzurriyyati, dari anak keturunannya Ismail. Jadi kalau diruntut jalur nasabnya Nabi Muhammad ke atas, itu nanti ketemunya Ismail. Nah, Ismail wa Ismailu ibnu, putranya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Isa diruntut ke atas, ketemu siapa? Ishak. Yakub dulu, Ishak, baru Ibrahim. Karena Ishak itu banyak menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Kalau Ismail menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya bangsa Arab. Dan bukan hanya bangsa Arab, nabinya seluruh umat manusia alaihi salatu wassalam. Jadi sampun kenal Nabi Muhammad. Siapa nama lengkapnya? Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu nama lengkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Saya mau tanya, kapan dilahirkan Marco? Tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun 53 sebelum Hijriah, SH sebelum Hijriah. Sebab ketika Nabi hijrah, beliau sudah berusia 53 tahun. 3 tahun sebelum hijrah, beliau meninggal oleh istri yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Tidak berapa lama menikah dengan Aisyah, istri ketiganya atau keduanya yang masih hidup. Jadi Rasulullah ketika di zaman Khadijah masih hidup, beliau itu istrinya hanya satu, Khadijah. Padahal ketika itu Rasulullah masih bujangan, perjaka. Khadijah sudah janda 2 kali. Suami pertama meninggal, nikah lagi. Suami kedua juga meninggal, menikah dengan Rasulullah, suami ketiganya. Ini perlu kita pelajari para jemaah. Dan saya yakin kalau diamalkan ini bagus. Apa itu? Lihat Pak, guya-guya sajaknya ya. Sajake kan sajaknya ya. Jadi begini, mohon maaf. Saya tidak kritik siapapun. Saya yakin bapak-bapak itu kalau lihat wanita di jalan pengen nikah lagi, betul betul? Jujur. Jujur ya. Jujur. Tapi kan takut dengan Menteri Dalam Negeri ya. Iya, aku dewe masuk ustaz ya wedi ya. Karena begini loh, tak kasih tahu ya. Jadi kita ini walaupun pangkat, misalnya brigjen, istrinya itu irjen Pak. Kalau dia irjen, istrinya komjen. Loh bener itu. Istrinya itu satu lingkar di atas dia, satu lighting di atasnya. Tanya bapak-bapak gagah, boh anggota Polri apa TNI atau bapak-bapak yang bela dirine pau winter, lek karo bojo lah. Alah gletek. Wedi yes, gak dimasakne, gak digawe kopi, yes, blaen ya. Lihat Rasulullah. Beliau tidak mendahulukan Khadijah, baru menikah lebih dari satu setelah wafatnya Khadijah. Panjenengan juga gitu. Kalau garwane panjenengan pun sedo, panjenengan loro telu bebas. Tapi lek durung, durung ge ngaji ae. Insyaallah ibuku setuju nggih ngaji wis ngaji. Tapi cuma dongane wis nang mati bojoku. Jangan gitu. Repot iki ngarepe wong kepanjen iki repot. Wong Malang wis repot iki.
bojone tuh kali nang mati. Jangan. Ini enggak guyon ya. Guyon. Baik. Sebab banyak lelaki-lelaki itu nekat ya. Wong garwane jelas-jelas ora seneng, putrane ora seneng, maratuane ora seneng, nekat. Akhir rumah tanggane buyar. Ini tidak hikmah ini. Ingin mendapatkan pahala sunnah, meninggalkan pahala yang wajib. Nikah yang kedua sunnah enggak itu? Sunnah. Ini belayan ini. Baik, pertanyaan ini sudah berapa Mas? Tolong juga Mas Muzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 9. Ganjil sudah, nggak boleh genap. Dan jamnya sudah jam segini loh Pak. Gak usah doa-doa. Sampai apa delok karnaval bareng. Mesti nonton karnaval ya. Ya usah lah. Ngubah motor santai. Dia pengen tahu lah ya. Gak usah panjang-panjang ya. 1 jam sudah cukup, 1 jam lebih nih, sudah 1 jam 1/4 sudah cukup. Jadi ini yang bisa disampaikan. Kita buka tanya jawab saja ya, tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Yang bisa saya jawab ya. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Apa keutamaan anak-anak dalam pondok pesantren? Mohon penjelasannya karena banyak anak-anak yang tidak mau di pondok. Begini Pak, Bapak dan Ibu, anak di pondok kan jauh dari orang tua itu saya katakan ada plus minusnya Pak. Tetap ada plus minusnya. Kenapa saya bilang begini? Walaupun saya pemangku pondok pesantren, saya tidak mengharuskan semua anak harus tinggal di pesantren. Tidak saya. Kalau anak mau, nggak apa-apa. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Di Saudi Arabia ini cerita saya, tolong diingat-ingat. Di Saudi Arabia itu anak baru mondok tinggal di pesantren di usia perguruan tinggi sana. SMP SMA itu namanya pondok pesantren, ini pulang siang sore itu pulang di sana. Kecuali kalau rumahnya jauh baru boleh. Kalau rumahnya dekat di kabupaten itu nggak boleh. Anak saya dulu sekolahnya juga di pondok waktu di Saudi, namanya Abdullah, itu pulang, semua pulang. Tidak disediakan asrama. Kenapa? Saya pernah tanya pada salah satu jawabannya kurang lebih ini, saya lupa, sudah lama sekali pertanyaannya. Karena anak sampai usia SMA itu masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Jangan dilepas dia dari apa? Kasih sayang. Jelas ini? Ya. Jadi masih membutuhkan kasih sayang. Makanya anak-anak sekarang kadang-kadang di pondok itu membuat ulah. Kenapa? Kurang kasih tayang. Kurang kasih sayang. Terus di pondok ustadz kereng medeni wis jenggote dawa melilak-melilik. Akhirnya bocah sutris. Makanya saya kalau di pesantren itu anak-anak seperti anak saya sendiri. Ya, saya dekati, saya ajak guyon dan seterusnya. Ustadz harus bisa menjadi pengganti orang tua. Ojo mbok lebokne pondok pesantren seperti semi militer. Oh ini bukan pendidikan militer. Kalau pendidikan militer nggak apa-apa. Semi militer, ra salat subuh. Gaya po, ping 3 gak salat gundul. Ini tidak ada tuntunan demikian dari Nabi, tidak ada begitu. Nah, jadi makanya saya bilang mondok itu ada plus minusnya. Kalau anak tidak mau di pondok, jangan dipaksa mondok. Makanya bapak-bapak di sini ya, tolong ikhwan-ikhwan di Kepanjen walaupun belum punya masjid atau madrasah, di rumah-rumah begini, panjenengan adakan TPQ sore, tapi jangan hanya ngaji Quran toh. Ngaji Quran jam 3:30 sampai jam 4, jam 4 sampai setengah 5 akidah, besok ganti fikih, besok ganti apa? Akhlak, begitu. Besok ganti bahasa Arab, tapi tiap hari ada ngaji Qurannya wajib. Ini apa? Ini pelajaran wajibnya. Tapi tambahannya ada akidah. Itu sudah cukup, anak sudah baik. Sebab ini pengalaman saya mengajar di pesantren. Banyak anak pesantren keluar dari pesantren itu menjadi anak jalanan. Dan banyak anak lulusan TPQ itu malah jadi anak baik. Nah, artinya tidak mesti harus di pesantren gitu. Diadakan Pak di sini. Ya, diadakan ngaji begitu. Tidak harus setiap hari. 3 hari bagus. Senin, Rabu,
Jumuah bagus, Sabtu. Jadi selang-seling itu udah bagus. Atau Senin sampai Kamis bagus, Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad libur. Ngajinya nggak usah panjang-panjang, setengah jam ngaji, kemudian dikasih pelajaran akidah, bahasa Arab, nulis Arab, bagaimana cara nulis Arab yang baik, dan kasih pelajaran matematika, bahasa Inggris. Ada yang bisa ngajar bahasa Inggris, matematika. Di pesantren kami begitu. Panjenengan kalau berkunjung ke pesantren saya sore hari, itu sore hari pesantren masyarakat. Ini bisa tanya kepada santri-santri kita. Itu lebih dari 70 orang santri masyarakat sekitar itu datang sore, nanti pulang maghrib. Datang sore, pulang maghrib. Anaknya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, macam-macam anaknya dari berbagai. Kadang masih pakai seragam sekolah, ya enggak? Teman-teman ya, seragam sekolah masih dipakai, sudah mondok dia. Jadi kalau pagi sampai siang dia sekolah umum, kemudian sorenya di pesantren. Walaupun tidak mondok, saya sering katakan begitu, tidak harus Bu kita memaksa anak kita untuk mondok, tidak harus. Apalagi kalau anaknya tidak mau, berarti dia ini butuh kasih sayang kita lebih. Karena anak itu begitu, ada yang begitu. Yang kedua, seorang ibu, tapi ada anak Pak. Saya punya cerita ini. Anak perempuan saya mondok di sebuah pesantren. Teman SMA-nya, anak perempuan saya masih SMP. Teman SMA-nya itu kalau liburan tidak mau pulang Pak. Enak di pesantren ustadzah katanya. Kenapa? Kalau di rumah saya jadi pembantu rumah tangga. Ini berarti ibunya itu terlalu memberi porsi pekerjaan rumah yang terlalu banyak, sampai anak tidak mau pulang. Enak mondok, berarti pembantu rumah tangga. Jangan ibu ya, kalau anak pulang itu kasih pekerjaan rumah, tapi jangan terlalu berat. Biar dia refreshing, namanya dia ngapal Quran, ngapal ini di pondok, kemudian pulang juga diberi beban pekerjaan. Kapan istirahatnya anak-anak itu? Perlu refreshing. Terus panjenengan tidak pernah ngajak rekreasi, tidak pernah ngajak makan di luar dengan bapaknya bersama-sama. Ya sudah, stres anaknya. Tidak boleh demikian. Ya, perlu di sini nanti kapan-kapan ngaji parenting Islam dengan saya. Tapi yang sesuai dengan manhaj salaf loh. Saya punya konsepnya. Nanti setelah kitab ini ya, mau pendidikan dalam Islam sesuai dengan manhaj salaf. Tak ajari nanti jangan. Terbuka nanti wawasannya. Oh keliru aku selama ini, keliru jelas keliru. Bocah mulai malah dikawang ini akhirnya stres. Bocah stres. Itu ada yang nggak mau pulang ke rumah loh. Karena di rumah dibebani pekerjaan di luar batas kemampuannya. Yang kedua, seorang ibu ingin anaknya mengikuti akidah sunnah, tapi ayahnya ingin anaknya memilih sendiri. Karena anak tidak mau seperti orang tuanya. Apa yang harus dilakukan biar anak paham? Ibu di dalam menjalankan agama ini, jalankan natural. Natural itu begini maksudnya. Jadi kita ini ketika mengamalkan agama di rumah, itu kan suami melihat, anak melihat, itu sudah cukup. Nanti sambil dikasih tahu, nak, kalau makan itu tangan kanan loh nak. Itu tuntunan Nabi SAW. Gak usah ngomong gimana salaf, gak usah begitu. Itu tuntunannya Nabi. Kadang ngomong gini, ini sunnah Nabi, kadang belum paham. Ini tuntunannya Nabi. Nah, mangan tangan ini tuntunan Nabi. Mangan tangan kiwa kebiasaan setan. Ini sudah cukup. Nanti diberi contoh. Berjalan natural itu. Rumah itu ya, tidak terasa. Tapi kalau dipaksa, kowe kudu ngaji sunnah ngene Abah Bambang wajib ngono. Kuwi anak ustaz sunnah. Saya kayak ustaz bid'ah. Akhirnya malah anak itu terpaksa ya kan. Ngaji akhirnya di sini terpaksa, aku dipaksa orang tuaku. Padahal dia tidak tahu kalau dia diajak ke kebaikan. Karena apa? Pengaruh lingkungan lebih dominan ya kan daripada kebaikannya ya kan. Lingkungan kadang-kadang kan pengaruhnya tidak baik, di sekolah tidak baik. Maka jalani natural saja Pak. Natural. Ya ibu-ibu juga begitu di rumah. Natural. Yang penting panjenengan kalau bahasa saya cuek. Oh cuek. Tidak diam atas kekurangan anak, kesalahan anak. Diperbaiki dengan bijak. Sudah itu. Perbaiki dengan bijak. Yang ketiga, bagaimana hukumnya berjualan di tempat hiburan karnaval? Sabung ayam, orkes, dan sejenisnya dengan niatan mencari rezeki yang halal. Jazakallahu khair. Ya. Ini harus didudukkan dulu. Kalau di arena sabung ayam jelas haram, orkes juga sama. Tapi untuk karnaval dilihat-lihat dulu. Kalau karnavalnya itu tidak ada kemaksiatan yang mendominasi, jadi hanya orang jalan-jalan aja gitu,
Ya pada asalnya kita mendatangi keramaian orang itu boleh untuk jualan. Wong kita tidak sedang jualan yang haram, satu. Jadi pada asalnya begitu. Pada asalnya, misalnya begini, mohon maaf, ada orang keluar dari tempat ibadah lain, kita jualan di pinggir jalan itu boleh nggak? Ya boleh. Kita tidak sedang mendukung ibadahnya dia. Kita nyegati orang yang keluar dari tempat ibadah orang lain itu loh ya. Yang mungkin wong akad-akad itu kan butuh janganan sayuran, butuh daging ya, butuh apa? Kita nyegati. Misalnya bapak-bapak tukang becak nyegati di situ mau ngemot boleh? Boleh. Jadi jangan disamakan, ini beda ya, beda pembahasannya nanti. Karnaval dilihat dulu misalnya, kalau tidak banyak keharamannya di situ ya, pada dasarnya orang cuma jalan-jalan aja ya, boleh jualan di situ. Ya, yang penting kita tidak menjual sesuatu yang haram dan kita tidak mendekati di daerah-daerah yang rawan. Misalnya kan karnaval kadang-kadang ada dangdutannya ya, kita tidak dekat yang situ ya, kita agak menjauh misalnya jualannya. Karena jualan itu pada dasarnya dilihat apa yang dijual dan juga tempatnya. Selama tempatnya tidak haram boleh. Kalau tadi seperti tempat apa namanya orkes dan seterusnya, sabung ayam, jelas haram, ditilik dari hukum negara haram, hukum Islam juga haram. Bismillah, apa hukumnya memberi laporan donasi kepada donatur berupa nama donatur, jumlah donasinya dan barang-barang yang didonasikan? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi jika donatur berkenan disamarkan dengan hamba Allah, itu lebih baik. Adapun jumlah donasi itu disebutkan dalam rangka kalau sudah penuh kan nanti ditutup gitu loh, supaya tidak berlebihan donasi yang ditampung gitu loh. Tujuannya itu. Sebab kalau kadang begini, ada orang begini, saya pernah ketemu orang, Ustaz, dipun buka mawon donasi nih, mengke kula sing nutup, kirang pinter mawon kula sing nutup lah. Kan perlu ada laporan seperti ini. Kalau tidak ada laporan kan kita nggak jadi ditutup hubungannya laporan nih. Ya, yang orang ini mau nutup Pak, tapi nunggu nanti biar nanti seperti kemarin itu MKP Muslim Kediri Peduli, ini relawan, timnya relawan, itu membuka donasi untuk ambulan. Harganya sekitar 95 juta. Masih masuk uang sekitar 8 juta. Ada orang bilang ke saya, Ustaz, insya Allah nanti kita yang nutup gitu, masalah. Jadi ada yang nutup, tapi nunggu sampai biar orang-orang nyumbang dulu. Kalau langsung ditutup, renesi nyumbang maneh ya kan. Nah, dan itu adalah mengajari orang sedekah juga. Tapi kalau misalkan kita percaya kepada yang menangani atau pelaksana donasi itu, kita percaya. Kemudian kita mengatakan, Mas, gak usah ditulis, nominalnya gak usah tulis, nama saya juga tidak harus, itu lebih baik, menjaga keikhlasan. Kalau seandainya panitia meminta untuk ditulis, tulis saja hamba Allah atau Abdullah ya, Abdullah atau hamba Allah. Itu juga untuk menjaga keikhlasan. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Nggih, monggo. Apa Bambang, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kaitan dengan tadi yang sedekah tadi, ditulis atau tidak ditulis. Sekarang ini kan melalui menggunakan teknologi ya, cuma dengan kita transfer. Yeah. Sebenarnya kalau kita transfer itu sudah tidak ada diketahui, jadi tersembunyi. Yeah. Infaknya itu. Cuma yang jadi masalah adalah terkadang satu rekening itu untuk beberapa kegiatan. Betul. Satu yang mungkin untuk kegiatan dakwah, ya, untuk ta'awun, kemanusiaan, untuk ta'awun, untuk sosial, amal sosial dan sebagainya. Sehingga ketika kita transfer, kita harus konfirmasi karena ini untuk apa kan itu? Karena satu rekening biasanya untuk beberapa kegiatan. Sehingga ketika kita transfer, kemudian kita konfirmasi, tidak lagi tersembunyi amalan yang kita lakukan tadi, sehingga diketahui setidaknya oleh admin lah. Nah, sebenarnya kami punya solusi sebenarnya. Dalam rekening-rekening seperti itu kita punya solusi, yaitu misalnya dengan kode. Misalnya yang kegiatan dakwah itu dengan kode ekor satu misalnya, ya 100.000 satu gitu. Kemudian untuk kegiatan misalnya ada tahun itu kan isi misalnya bisa dengan
kode misalnya 50.000, belakangnya kasih angka 3 Iya. atau angka 2. Sebenarnya solusinya seperti itu. Tapi ini yang menjadi masalah selama ini kan solusi bagi saya, tapi untuk yang melaksanakan kan belum punya solusi seperti itu. Jadi, itu sehingga apa yang kita kehendaki supaya benar-benar amal yang kita sembunyi itu bisa terlaksana. Iya. Selama ini masih kita harus konfirmasi lagi, konfirmasi itu yang jadi masalah. Betul. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Abah Bambang. Beberapa pelaksana atau panitia atau yayasan yang menggalang donasi itu mencantumkan, tolong nanti dicantumkan di belakangnya itu ekornya 1, 2 dan seterusnya, kodenya, supaya nanti bisa dicek dan direkap itu sesuai dengan apa peruntukannya, sesuai dengan apa bidang-bidangnya, jalur-jalurnya. Itu bagus. Tapi saya ingin menjelaskan juga bahwa donasi itu tidak selamanya memang harus sembunyi. Contoh, sedekah dan infak itu, zakat itu malah harus terang-terangan disampaikan. Kenapa? Pertama kata Syekh Al-Utsaimin, untuk juga memberi contoh kepada yang lain yang belum berzakat. Ibadah pun demikian. Sholat malam yang terbaik di mana? Di rumah. Sholat sunnah yang terbaik di mana? Di rumah. Tapi sholat wajib, berarti kelihatan orang atau tidak? Nah, kelihatan orang. Jadi ibadah begitu. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Maka yang terlihat ini kita berupaya untuk apa? Mengikhlaskan. Kalau tidak lihat, insya Allah lah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya. Nah, namun demikian tidak boleh kita menuduh orang yang misalnya sedekahnya terlihat itu pasti ria, tidak boleh. Sebab Rasulullah itu sedekahnya terlihat oleh para sahabat, diceritakan kepada kita, ya. Tapi Rasulullah apakah ria? Tidak. Sangat menjaga beliau. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, kalau timbul ria saat kita beribadah, baik ria itu sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja itu dari awal memang ria, yang tidak sengaja itu di tengah perjalanannya muncul ria. Nah, seperti itu. Maka dilawan, kata para ulama, dilawan. Bahwa kita ibadah karena Allah, bukan karena ria. Jelas ini kira-kira, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu usulan yang bagus. Nanti Pak, kalau buka donasi tolong dia cantuman gitu. Untuk dakwah belakangnya ada 01 untuk misalnya santunan orang fakir miskin sosial, 02 untuk bencana, 03 seperti itu ya, dan seterusnya ya. Nah, nanti kan kelihatan itu dari apa namanya rekening yang masuk ketika dilihat di apa historisnya, apa namanya di apa mutasinya terlihat ya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.